Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga siang yang berbahagia ini, dengan izin Allah, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dengan niat yang sama, tujuan tak berbeda, yaitu melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga semua ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan nantinya, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di alam dunia ini. Kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada manusia bukan berarti tidak ada tujuan. Dan bahkan tujuan diciptakan manusia, kata Allah, adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, melakukan ketaatan dan memenuhi hari-harinya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka perjalanan kehidupan selanjutnya yang jauh lebih panjang dan kekal abadi nantinya adalah kehidupan yang mudah yang akan dilewatinya. Namun sebaliknya, dengan kehidupan yang pendek di dunia ini, manusia melakukan kemaksiatan, dosa, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan kehidupannya sesudah dunia adalah kehidupan yang terseok-seok, payah sampai nanti kehidupan masuk surga atau masuk neraka. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Setelah kematian datang kepada kita, kita akan dimasukkan ke dalam kubur dan kita akan menunggu yang namanya di alam barzah. Kalau di alam barzah itu kita mendapatkan kenikmatan dari surga, dari nikmat surganya Allah. Kalau di alam barzah itu kita mendapatkan ketentraman dengan amalan soleh yang kita lakukan,
fa inna jafama ba'dahu aisaru minhu, maka perjalanan sesudah alam barzah tersebut adalah perjalanan yang mudah yang akan dilalui oleh hamba Allah. Fa in lam yanju minhu, tapi kalau ternyata di alam barzah, di dalam kuburnya seorang hamba disiksa, dia tidak tahu tentang pertanyaan mungkar dan nakir, maka perjalanan yang sesudahnya fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan sesudahnya adalah perjalanan yang berat bagi seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak lepas dari nikmat Allah. Melangkah kaki kita nikmat Allah, udara yang kita hirup semuanya nikmat Allah. Dan bahkan Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka sebagai hamba Allah, sebagai manifestasi dari rasa dekat kita kepada Allah adalah tentu dengan jalan bersyukur. Kenapa demikian? Karena setiap nikmat nanti di akhirat akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak melangkah kaki seorang hamba nanti di akhirat, kata Nabi, melainkan dia akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, dari umur untuk apa digunakannya. Semakin panjang umur yang dimiliki oleh orang, semakin lama dia hidup di dunia ini, maka akan semakin berat dan panjang pertanyaan untuk dia di yaumil hisab nantinya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Semakin panjang umurnya dalam kehidupan di dunia ini, semakin dia bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Ada orang yang rambut sudah putih, badan sudah keriput kulitnya, tapi tidak pernah sujud kepada Allah, wal iyazubillah. Berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Harusnya semakin tua kita, semakin berumur kita, semakin diberikan kesempatan oleh Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dengan umur yang diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah, pendengaran untuk mendengar ayat Allah, hati untuk meningkat iman kepada Allah, maka nanti di akhirat di yaumil hisab kita akan selamat dari pertanyaan tersebut. Yang kedua ma'asyiral muslimin, dan lepas kita dari pertanyaan ansyababi fima ablah, anggota tubuh kita ini untuk apa digunakan? Kaki apakah dipergunakan untuk melangkah kepada kebaikan? Telinga apakah mendengar untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan? Mata apakah dipergunakan untuk melihat yang baik atau yang buruk? Semua akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah yang ada pada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mempergunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah kita akan selamat nanti di akhirat. Yang ketiga, kita tidak akan bisa lepas dari pertanyaan tentang harta. An malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari harta untuk apa dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan. Ada orang yang membangun rumah megah, membeli mobil bagus. Untuk apa beli mobil bagus? Untuk apa bangun rumah bagus? Nanti semua akan dipertanyakan di hadapan Allah. Ada orang-orang yang membeli barang branded, jam tangan sampai 11 miliar. Nanti akan ditanya di hadapan Allah, kenapa mesti 11 miliar untuk beli jam tangan saja, sementara sekelilingmu banyak anak yatim yang terlantar, banyak orang-orang yang tidak sekolah, sementara engkau sombong dengan kehidupan di dunia. Maka akan semakin berat hisab ketika harta tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, pertanyaan nanti di akhirat an ilmihi maza amila bih, tentang ilmu untuk apa digunakan, apakah diamalkan di jalan Allah atau tidak. Semakin bertambah ilmu harusnya semakin dekat dengan Allah.
Tapi ada orang yang semakin bertambah ilmu tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekolahnya tinggi, bahkan bukan hanya dalam negeri sampai ke luar negeri. Sekolahnya tinggi bukan hanya sekolah yang sifatnya umum, bahkan sekolah agama dia mempelajari di situ. Tapi amalan-amalan dalam kehidupan tidak mencerminkan nilai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan, kata Nabi. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah Allah kepadanya, tidak ada yang akan bertambah kepada orang seperti itu, kata Nabi, melainkan dia bu'dan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kita kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin kita tawaduk di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Semakin bertambah ilmu, harusnya semakin berkualitas amalan-amalan yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, masyarakat muslimin, mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Mumpung kematian belum datang kepada kita. Kalau sudah datang kematian, manusia akan menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Kalau sudah datang kematian, maka dia akan berkata kepada Allah, tangguhkan kematianku ya Allah. Dua hal yang akan aku lakukan. Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan melakukan amalan soleh. Kita akan menyesal ketika datang kematian kepada kita. Ada kesempatan bagi kita untuk bersedekah, tapi kita tidak bersedekah. Ada kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan, tapi tidak dilakukan. Ketika kematian datang kepada seseorang, maka ketika itu dia akan menyesal. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan melakukan sedekah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Dulu waktu di dunia saya melihat duri di jalan, paku membelintang, tapi tidak saya minggirkan paku tersebut, dan saya berniat biarlah ban motor orang bocor, ban mobil orang kempes, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Segala bentuk kebaikan yang kita lewatkan padahal kita punya kesempatan, maka seseorang nanti ketika kematian datang kepadanya, dia akan menyesal di hadapan Allah. Di dalam neraka nanti, wahum yastarihuna fiha, orang-orang kafir berteriak memekik dengan teriakan yang sangat kencang. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Kami akan melakukan amalan yang dulu tidak kami lakukan waktu hidup di dunia. Penyesalan bukan sekarang, tapi penyesalan adalah ketika kematian sudah datang kepada seseorang. Dalam surah Maryam ayat 39, Allah mengatakan wa anzirhum yaumal hasrah iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan beritahukanlah kepada mereka tentang yaumal hasrah. Yaumal hasrah adalah hari penyesalan. Kapan hari penyesalan tersebut? Iz qudiyal amru, ketika urusan telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka dalam keadaan lalai, mereka dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka oleh karena itu, masyarakat muslimin, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal nanti di akhirat, pergunakanlah nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mulia, kata Allah, bukan orang yang punya harta banyak tapi tidak mau bersedekah. Orang yang mempunyai ilmu banyak tapi jauh dari Allah. Tapi orang yang mulia, kata Allah, adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Barangkali ada orang yang miskin, tidak punya harta, tapi dia rajin berzikir, maka itulah sedekahnya. Ada orang yang tidak punya harta, tapi dia suka senyum sama orang lain, itu adalah sedekah. Barangkali ada orang yang dari segi harta berlebih, namun dari segi salatnya kurang. Sedekah itulah jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita mempunyai amalan-amalan yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah
Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin wa ahdikil kufrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah bi dzikrillah.